Swastiastu, perkenalkan saya Kak Deni Swastini dengan NIM 2002-61-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai resusitasi jantung paru pada masa pandemi. Materi ini saya dapatkan atau rangkum dari konsensus reports dari interim guidance, di mana dalam konsensus ini dijelaskan bagaimana cara penanganan resusitasi pada pasien COVID-19 tanpa mengesampingkan dari keselamatan dari penolong. Kita mulai dengan cardiac arrest. Cardiac arrest atau henti jantung merupakan suatu keadaan darurat medis dengan tidak ada atau tidak adekuatnya kontraksi ventrikel kiri jantung, yang dengan seketika dapat menyebabkan kegagalan sirkulasi. Di mana kita ketahui ventrikel kiri jantung merupakan ventrikel yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi sangat vital fungsinya. Kemudian 80% terjadi karena penyebab primer, yaitu penyebab yang jelas karena masalah jantung, tidak ada penyebab lainnya. Di mana usia rata-ratanya yaitu 65 tahun, 70%-nya terjadi pada laki-laki dan 80% terjadi di rumah. Sehingga pada orang yang pertama kali menemukan korban, apabila bisa melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar akan sangat berpengaruh pada prognosis pasien. Dan 20%-nya itu terjadi karena penyebab sekunder, yaitu terjadi karena penyebab lain yang non-kardiak. Contohnya itu karena trauma, karena gantung diri, keracunan, atau tenggelam. Selanjutnya ini merupakan Chain of Survival AHA 2020 atau rantai bertahan hidup AHA untuk in-hospital cardiac arrest dan out-hospital cardiac arrest pada pasien-pasien adult atau dewasa. Di mana in-hospital cardiac arrest pertamanya dimulai dengan pengenalan awal dan pencegahan, kemudian aktivasi respon darurat, CPR berkualitas tinggi, defibrilasi, dan perawatan pasca henti jantung serta pemulihan. Untuk out-hospital cardiac arrest, pertamanya dari aktivasi respon darurat dan pengenalan pada atau identifikasi pasien henti jantung, kemudian CPR berkualitas tinggi, kemudian lakukan defibrilasi apabila tersedia AED, lakukan resusitasi lanjutan, kemudian perawatan pasca henti jantung, dan terakhir pemulihan. Nah, pembedaan dari AHA 2020 mengenai Chain of Survival ini dengan AHA 2015 yaitu ada penambahan komponen yang keenam yaitu komponen pemulihan. Selanjutnya, identifikasi pasien henti jantung. Apa yang harus kita lakukan apabila terdapat identifikasi bahaya atau danger, yaitu kita amankan diri sendiri. Apabila kita ingin menolong pasien, kita harus perkenalkan diri agar tidak terjadi salah paham, kemudian gunakan APD. Selanjutnya, amankan lingkungan dan amankan pasien. Amankan pasien di sini maksudnya kita membawa pasien ke tempat yang lebih aman, yaitu misalnya pasien mengalami cardiac arrest di sekitar bibir pantai atau di tengah jalan, kita bisa pindahkan dulu ke tempat yang lebih aman. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengecek respon pasien, yaitu dengan AVPU atau Alert, Verbal, Pain, dan Unresponsive. Apabila pasien sadar, itu pasien alert. Kemudian apabila pasien tidak alert, kita bisa berikan rangsangan verbal. Kita bisa memanggil pasien, kemudian menepuk bahu pasien dengan tegas dan suara yang keras. Kemudian apabila pasien tidak memberikan respon, kita bisa memberikan rangsangan pain. Rangsangan pain bisa kita berikan pada sternum, kemudian pada periorbital, dan pada ujung kuku. Kemudian apabila pasien tidak merespon, berarti pasien unresponsive. Selanjutnya kita bisa lakukan shout for help atau panggil bantuan dan aktifkan EMS respon. Kemudian apabila tersedia AED di sekitarnya, bisa kita minta untuk diambilkan AED. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah cek nadi dan nafas pasien secara simultan, kalau bisa kurang dari 10 detik. Kita harus cek nafas dengan kita look, listen, feel. Kita melihat pergerakan atau dinding dada pasien, apakah ada pergerakan naik turun atau tidak. Kemudian kita listen, kita mendengar apakah ada suara nafas atau tidak, dan kita feel atau merasakan apakah pasien ada hembusan nafas atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa atau cek nadi pasien di arteri brachialis untuk pasien anak-anak dan arteri karotis pada pasien dewasa. Ini merupakan contoh pengecekan arteri dari karotis. Selanjutnya, apabila tidak ada nadi dan tidak ada nafas, kita bisa melakukan kompresi dada sampai AED atau tim medis advance datang. Selanjutnya, apabila ada nadi namun tidak ada nafas, kita bisa melakukan pembukaan jalan nafas dan beri jalan nafas. Kemudian kita cek selama 2 menit. Bagaimana caranya? Pertama, apabila kita yakin pasien tidak mengalami cedera servikal, yaitu tidak ada jejas pada leher pasien, kemudian trakea pasien lurus, kemudian pasien tidak ada riwayat mengalami trauma,
itu kita bisa melakukan head tilt chin lift, di mana kita mengekstensikan kepala pasien dan menaikkan dagu pasien. Ini berfungsi untuk membebaskan jalan nafas pasien. Selanjutnya, apabila pasien mengalami cedera servikal, itu ditandai dengan adanya jejas trauma berwarna kebiruan pada leher pasien atau trakea pasien bengkok, kemudian kita bisa melakukan manuver jaw thrust, di mana kita bisa melakukannya dengan 4 jari tangan pasien, kita letakkan di mandibular annulus, kemudian kita dorong agar deretan gigi bawah pasien berada di depan dari deretan gigi atas. Selama melakukan jaw thrust ini, kita harus memastikan bahwa tidak terjadi mobilisasi pada leher pasien. Kemudian apabila ada nadi dan ada nafas, kita bisa melakukan recovery position. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan CPR yang berkualitas, yaitu dengan kecepatan kompresi 100-120 kali per menit. Kemudian kita melakukan kompresi dengan kedalaman 5-6 cm dengan full chest recoil, atau kita memberikan kesempatan dada pasien untuk mengembang. Kemudian kita lakukan minimal interupsi atau jeda, kemudian ventilasi, kita berikan ventilasi adekuat 2 kali nafas setelah 30 kali kompresi, di mana setiap pemberian nafas itu lebih dari 1 detik. Kemudian kita bisa melakukan penghindaran atau menghindari ventilasi yang berlebih. Ini merupakan video dari posisi melakukan CPR. Pertama, kita tempatkan diri di sebelah kanan pasien, kemudian kita posisikan pasien dalam posisi yang nyaman, kemudian kita melakukan tripod position, kemudian kita buka baju pasien untuk menentukan di mana kita akan melakukan tumpuan CPR. Kita bisa melakukannya dengan mengukur 2 jari di atas processus xiphoideus atau di antara 2 puting susu pasien. Kita rekatkan tangan kita atau satukan dengan tangan yang dominan berada di sebelah atas, kemudian dengan posisi tripod, dan tumpuan saat melakukan CPR itu berada di bahu. Dan kita bisa melakukan CPR yang berkualitas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Posisinya yaitu tangan kita dan badan pasien itu 90 derajat, posisi tripod, kemudian bisa dilakukan kompresi 30 berbanding 2 nafas pancingan. Selanjutnya, apabila nadi dan nafas pasien sudah kembali atau pasien sudah sadar, kita bisa melakukan recovery position. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, dengan tangan pasien yang berada di dekat atau di sisi kita, itu kita lentangkan ke sebelah samping, kemudian kita lekukan atau fleksikan kaki pasien. Kemudian untuk tangan yang satunya kita buat untuk bantalan kepala pasien, dan kita arahkan pasien atau roll pasien ke arah kita. Dan pastikan posisi pasien tetap stabil. Recovery position bertujuan untuk mencegah adanya aspirasi dan mencegah terjadinya jatuhnya lidah ke belakang yang bisa mengganggu jalurnya airway. Kemudian itu juga bisa sebagai mengembalikan venous rhythm pasien. Bagaimana algoritma henti jantung pada dewasa? Ini merupakan algoritma henti jantung pada AHA 2020 dan yang di sebelah kanan pada AHA 2015. Di mana pada AHA 2020 sama kita mulai CPR dengan berikan oksigen dan pasang monitor atau defibrilator. Kemudian monitor akan mengevaluasi atau mengidentifikasi apakah ritmenya shockable atau non-shockable. Apabila ritmenya shockable atau VTVF, kita bisa melakukan shock. Kemudian lanjutkan dengan CPR 2 menit dan pasang akses IV atau intraosseous. Selanjutnya, monitor akan melakukan evaluasi kembali apakah ritmenya shockable atau non-shockable. Apabila shockable, akan dilakukan shock kembali dan setelah itu dicek apakah nadi dan nafas pasien sudah kembali. Apabila belum, kita bisa lakukan CPR 2 menit atau 5 siklus, kemudian pemberian epinephrine 1 mg tiap 3-5 menit, dan kita bisa juga pertimbangkan untuk memberikan saluran nafas lanjutan atau capnografi. Selanjutnya, monitor akan melakukan analisis lagi ritmenya apakah shockable atau non-shockable. Sama apabila dia shockable, akan dilakukan shock dan dilanjutkan dengan CPR 2 menit. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemberian amiodaron atau lidocaine. Kemudian kita melakukan penanganan kepada penyebab-penyebab yang dapat dipulihkan atau reversible. Namun, apabila dari awal memang ritmenya tidak shockable atau asistol atau PEA, pertama kita bisa memberikan epinephrine dengan segera, dilanjutkan dengan CPR 2 menit.
Kemudian dilanjutkan dengan pemberian akses intravena atau intraosius dengan pemberian epinefrin tiap 3-5 menit. Kemudian kita juga bisa pertimbangkan pemberian saluran nafas lanjutan dengan kapnografi. Selanjutnya, monitor akan melakukan evaluasi lagi ritmenya apakah dia shockable atau non-shockable. Apabila dia tidak shockable, kita lakukan CPR kembali 2 menit atau selama 5 siklus. Kemudian kita juga bisa melakukan penanganan penyebab yang dapat dipulihkan atau yang reversible. Selanjutnya, bisa dilakukan evaluasi lagi dari monitor apakah ritmenya masih shockable atau tidak. Nah, apabila dia masih non-shockable, kita bisa melihat apabila ada tanda-tanda sirkulasi spontannya kembali. Apabila tidak ada tanda-tanda sirkulasi spontannya kembali atau ROSC, kita bisa lanjutkan melakukan CPR dan pemberian epinefrin. Namun, apabila pasien sudah ROSC, kita bisa lanjutkan ke perawatan pasca henti jantung atau bisa kita pertimbangkan bagaimana kelayakan pasien mendapatkan resusitasi lanjutan. Namun apabila iramanya shockable, kita bisa lanjutkan dengan pemberian shock dan CPR kembali 2 menit. Kemudian untuk algoritma 2015 itu sama, yang membedakan itu adalah di sini. Di sini bisa diberikan obat amiodaron dan lidocaine, di mana amiodaron bisa diberikan itu dosis pertama 300 mg bolus dan dosis kedua itu 150 mg. Atau kita bisa diberikan lidocaine yaitu dengan dosis pertama 1 sampai 1,5 mg per kilogram atau dosis kedua 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram. Di mana di AHA 2015 itu hanya diberikan amiodaron. Kemudian di sini ditegaskan lagi di AHA 2020 bahwa bisa diberikan epinefrin dengan segera, namun di AHA 2015 tidak terlalu ditegaskan. Itu yang lainnya itu masih sama. Selanjutnya kita akan masuk pada bagaimana prinsip penanganan pasien suspek atau confirm COVID-19. Dimana kita ketahui 1,5 tahun belakangan ini pandemi COVID-19 masih melanda di berbagai belahan dunia. Di mana COVID-19 kita ketahui bahwa dapat menular dengan sangat cepat. Apa yang kita pikirkan apabila pasien yang memerlukan resusitasi itu suspek atau confirm COVID-19? Yang pertama, kita bisa pikirkan bagaimana keselamatan penolong atau keselamatan kita sendiri saat akan menolong pasien yang membutuhkan resusitasi tapi dia terkonfirmasi COVID-19. Kemudian yang kedua itu keselamatan dan kebutuhan atau hak pasien untuk mendapatkan penanganan apabila dia mengalami henti jantung. Di mana tantangannya adalah memastikan bahwa pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami cardiac arrest itu mendapatkan peluang terbaik untuk bertahan hidup tanpa mengorbankan keselamatan dari penolong. Nah, resiko dari tindakan resusitasi pasien suspek atau konfirmasi COVID-19 yaitu yang pertama itu pemberian RJP yang melibatkan prosedur yang menghasilkan aerosol. Dimana kita ketahui RJP termasuk yaitu prosedur kompresi dada, pemberian ventilasi tekanan positif, kemudian pemberian ventilasi dengan lanjutan itu dapat menyebabkan virus COVID-19 itu tersuspensi ke udara selama 1 jam yang bisa dihirup oleh penolong. Kemudian yang kedua itu upaya resusitasi yang membutuhkan banyak orang untuk bekerja di dekat pasien sehingga penyebaran atau penularannya bisa lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu kejadian cardiac arrest itu merupakan situasi kegawat daruratan sehingga kadangkala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian infeksi karena dari penolong tersebut lebih memfokuskan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Selanjutnya, bagaimana prinsip umum dalam resusitasi pasien COVID-19? Itu yang pertama itu kurangi paparan COVID-19 terhadap penolong. Yang kedua, prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan resiko aerosolisasi yang rendah. Dan yang ketiga, pertimbangkan kelayakan untuk pasien mendapatkan resusitasi. Yang pertama itu kurangi paparan COVID-19 terhadap penolong. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan APD lengkap atau personal protecting equipment, yaitu bisa menggunakan APD level 3, yaitu dengan menggunakan goggles, face shield, masker KN95, menggunakan gloves, menggunakan hair cap atau head cap, menggunakan hazmat, dan menggunakan boots. Kemudian kita bisa batasi jumlah personil yang akan melakukan resusitasi, di mana kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya untuk membatasi penyebaran yang lebih banyak pada orang. Kemudian kita pertimbangkan alat kompresi mekanik,
seperti pada gambar dengan melihat kriteria berat badan dan tinggi badan. Juga ini bisa untuk membatasi atau mengurangi jumlah personil yang melakukan resusitasi. Selanjutnya kita bisa melakukan konfirmasi status COVID-19 kepada penolong yang baru atau saat pasien akan dipindahkan, agar prosedurnya itu sesuai dengan protokol. Selanjutnya, strategi oksigenasi dan ventilasi, di mana kita ketahui untuk melakukan intubasi itu merupakan resiko yang cukup tinggi untuk penyebaran daripada aerosol pasien-pasien COVID-19, di mana strategi yang bisa kita lakukan saat akan melakukan oksigenasi yaitu yang pertama, memasang filter HEPA pada perangkat ventilasi sebelum memberikan bantuan nafas kepada pasien. Kemudian saat melakukan intubasi, kita bisa memilih ETT cuff yang akan dipasangkan ke ventilator yang memiliki high efisiensi particulate air atau HEPA filter. Kemudian kita bisa meminimalkan upaya ventilasi yang gagal. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa menghentikan kompresi dada terlebih dahulu dan meminta petugas yang sudah mahir atau yang sudah berpengalaman untuk melakukan upaya ventilasi agar sekali masuk itu bisa berhasil. Selanjutnya, apabila ada, kita bisa menggunakan video laringoskopi untuk mengurangi paparan kepada intubator terhadap aerosol. Kemudian, setelah terpasang sirkulasi tertutup, kita bisa meminimalkan pemutusan untuk mengurangi aerosolisasi. Ini merupakan ETT cuff yang sudah dipasang ke HEPA filter 1 dan HEPA filter 2. Selanjutnya, pertimbangkan kelayakan pasien menjalankan resusitasi, yaitu dengan menetapkan tujuan awal perawatan pasien COVID-19 untuk mengantisipasi kebutuhan potensial apabila nanti dibutuhkan peningkatan dari level perawatan. Yang kedua, itu sistem pelayanan kesehatan dan EMS harus menetapkan kebijakan untuk memandu penolong dalam menentukan ketepatan memulai dan mengakhiri CPR untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi atau suspek COVID-19. Selanjutnya, ini merupakan algoritma bantuan hidup dasar pada kasus henti jantung untuk pasien yang terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Sama seperti tadi, hanya terdapat beberapa modifikasi. Yang pertama itu, amankan lingkungan. Itu kita gunakan APD yang lengkap dan batasi personil untuk resusitasi. Kita lihat pasien atau korban apakah respon atau tidak. Apabila tidak, panggil bantuan. Sama seperti tadi, kita aktifasi sistem respon gawat darurat dan persiapkan AED serta peralatan emergensi. Kemudian kita lihat apakah pasien ada nafas atau nadi, kita cek simultan selama 10 detik, dan pastikan apakah nadi benar-benar teraba atau tidak. Apabila ada nadi dan nafas, kita bisa melakukan monitoring hingga tim emergency atau bantuan yang lebih advance datang. Kita bisa posisikan pasien yang seperti tadi, recovery position. Kemudian apabila pernafasan pasien tidak ada atau tidak adekuat, namun nadi pasien teraba, kita bisa memberikan bantuan nafas menggunakan bag mask device dengan filter dan pastikan seal masker rapat. Kemudian kita bisa berikan satu bantuan nafas tiap 5-6 detik atau sekitar 10-12 nafas per menit. Kemudian kita bisa melakukan aktivasi sistem respon emergensi apabila belum dilakukan. Kemudian apabila tiba-tiba pasien mengalami nadi yang tidak teraba dan nafas yang juga tidak adekuat atau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke kotak RJP atau algoritma RJP. Nah, saat ini apabila dari awal pasien memang tidak ada nadi dan tidak ada nafas, kita bisa melakukan RJP pada pasien. Pada tahap ini diharapkan respon emergensi sudah teraktivasi dan AED sudah tersedia. Nah, RJP kita lakukan sama seperti tadi yang dijelaskan, mulai siklus 30 kompresi dengan 2 kali nafas bantuan dengan menggunakan bag mask device dengan filter dan pastikan seal-nya tertutup rapat, atau dengan kompresi kontinu dengan oksigenasi pasif menggunakan face mask, serta gunakan AED segera setelah AED tersedia. Apabila AED sudah tersedia, AED kita pasang dan akan menganalisis irama dari jantung, apakah dia shockable atau non-shockable. Apabila dia shockable, sama seperti tadi, akan dilakukan shock dan dilakukan RJP hingga AED menginstruksikan untuk melakukan analisis irama kembali. Atau bisa kita tunggu sampai bantuan yang lebih advance datang. Kemudian apabila dia tidak shockable, kita segera lanjutkan RJP hingga 2 menit atau 5 siklus sampai disarankan atau AED akan mengevaluasi lagi atau menganalisis bagaimana irama dari jantungnya, apakah masih non-shockable atau berubah menjadi shockable. Sembari kita menunggu lanjutan atau bantuan yang lebih advance datang. Untuk algoritmanya masih sama seperti tadi, hanya saja yang diubah itu adalah atau dimodifikasi itu kita gunakan APD dan
membatasi personil melakukan resusitasi, serta untuk pemberian nafas itu dari mouth to mouth sudah tidak disarankan. Lebih baik digunakan back mask device dengan menggunakan filter dan pastikan seal masker tertutup. Selanjutnya, advance life support kejadiannya di dalam rumah sakit. Sama seperti tadi namun ada beberapa modifikasi pada pasien yang terduga atau terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama, kita gunakan APD lengkap, kita batasi personil tim resusitasi dan pertimbangkan kelayakan resusitasi pada pasien. Sama, kita mulai RJP dengan berikan oksigenasi. Seperti tadi, kita batasi terjadinya aerosolisasi dengan menggunakan HEPA filter. Kemudian kita pasang monitor atau defibrilator dan persiapkan intubasi. Monitor akan mengecek apakah iramanya shockable atau non-shockable. Sama seperti tadi, apabila shockable akan melakukan shock, apabila tidak, kita lanjutkan RJP. Selanjutnya, kita akan melakukan penetapan prioritas intubasi atau melanjutkan RJP. Bagaimana caranya? Itu kita hentikan kompresi dada terlebih dahulu apabila kita akan melakukan intubasi. Jika intubasi tertunda, kita bisa pertimbangkan menggunakan supraglottic airway atau dengan menggunakan back mask device dengan filter dan seal yang tertutup rapat. Kemudian kita bisa menghubungkan dengan ventilator yang memiliki filter. Sama seperti tadi, apabila dia iramanya shockable, akan dilakukan shock dan dilanjutkan RJP dan pemberian obat-obatan seperti epinephrine serta amiodaron atau lidocaine. Kemudian apabila dia non-shockable, kita lanjutkan RJP serta pemberian obat-obatan. Selanjutnya, nah, ini sama seperti tadi, untuk CPR yang berkualitas sudah dibahas, kemudian energi shock yang diberikan itu bisa menggunakan bifasik itu dengan 200 Joule atau monofasik dengan 360 Joule. Kemudian yang membedakan adalah advance dari airway-nya itu kita meminimalisasi pemutusan dari sirkuit close yang sudah kita buat untuk meminimalisasi adanya penyebaran dari aerosol pasien COVID-19. Kemudian kita menggunakan intubator dengan kesempatan yang lebih tinggi untuk sukses dalam pertama kali coba. Kemudian kita bisa menggunakan video larynxoscopy apabila tersedia. Untuk yang lainnya itu masih sama. Selanjutnya ini merupakan contoh pemasangan AED atau automatic external defibrilasi. Kita bisa pasang pad-nya pada kanan atas dan kiri bawah. Kemudian kapan kita melakukan RJP dan kapan kita melakukan shock akan diinstruksikan oleh alat AED tersebut. Kemudian ini merupakan BVM yang sudah menggunakan atau disertai viral filter sehingga meminimalisasi terjadinya aerosol pada pasien-pasien terkonfirmasi atau suspek COVID-19. Nah, baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya berterima kasih pada yang sudah mengikuti sampai akhir. Ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan PPT ini. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.